Makalah yang ke-11, kitab Syarah Hikam Ibnu Ajibah ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfin la yatimmu natajuhu. Idfin, kuburlah ya. Wujudaka, wujudmu, fi ardil humul, yaitu di dalam bumi humul itu ketidaktenaran ya. Fama nabata, maka sesuatu yang tumbuh, mimma, dari sesuatu, lam yudfin, yang tidak dikubur, la yatimmu, maka tidak sempurna, natajuhu, hasilnya. Makalah ini menjelaskan tentang sembunyikan ya wujudmu atau dirimu ya di bumi kehinaan. Maksudnya dia tidak ingin mencari popularitas di tengah manusia sebelum memiliki kemapanan di dalam ilmu dan kemapanan di dalam batiniah. Ini pesan ini bagi para salik ya. Jika ilmunya dan juga ruhaninya belum mapan, jangan sekali-sekali ya pengen muncul, karena dampaknya ketika nanti terkena gelombang angin karena tidak kokoh batiniahnya, mudah akan terpuruk. Ini kalau belum mapan ilmu dan belum mapan rohaninya. Maka mu'alif ya sembunyikan dulu, maksudnya dimatangkan dulu secara ilmu dan secara amal dan juga secara spiritual. Ketika sudah matang ya, itu dengan sendirinya, tidak harus memaksakan diri. Jadi semua berproses. Jadi ibaratnya begini, seperti bunga. Kalau belum saatnya mekar, ya jangan dipaksa mekar. Itu. Karena harum semerbak bunga itu akan muncul dengan sendirinya pada saat sudah tiba waktunya. Itu. Jadi makalah ini memberikan pembekalan bagi para salik ya, jangan sampai tergoda ya dengan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi dan popularitas. Itu. Sebab kalau seorang salik yang belum mapan ilmu dan mapal ruhaninya kemudian muncul ya, ketika terkena angin ujian dan cobaan ya, itu tidak akan siap menerima terpaan angin tersebut. Maka lebih baik
perkuat ilmu, perkuat riyadhah supaya batiniahnya kokoh. Kemudian penjelasan dari makalah tersebut ya, dari sisi istilah-istilah atau yang digunakan dalam makalah tersebut seperti ad-dafnu itu mengubur ya. Maksud mengubur wawa ahtahtiyah wasyatr, yaitu menyembunyikan diri, menutupi diri gitu. Wal humul, sedangkan makna humul sukutul manzilah indan nas, gugurnya kedudukan di hadapan manusia. Jadi artinya tidak ingin mencari popularitas di hadapan manusia. Kemudian wanata jusyajaroh ya. Maksud dan artinya yaitu buahnya. Jadi maksudnya sesuatu yang tumbuh yang tidak ditanam dulu ke dalam tanah ya, itu tidak akan sempurna hasilnya ya, apapun itu buah ya, termasuk buah ini tentu perumpamaan ini untuk tanaman yang buahnya ada di dalam tanah itu. Karena kan buah ada yang tanamnya ada di luar, ada yang di dalam tanah. Seperti kayak ubi-ubian, itu kan di dalam tanah. Itu seperti kayak ubi. Kalau belum waktunya kok diambil, ya pasti nggak sempurna hasilnya. Bisa jadi masih kecil dan juga belum enak untuk dimakan gitu. Jadi perumpamaan fama nabata mimalam yudfin la yatimu natajuhu itu bahwa sesuatu yang tumbuh tapi belum pernah ditanam di dalam tanah sampai maksimal ya itu tidak akan sempurna hasilnya. Ya, di zaman sekarang itu ada teknologi ya, pemaksaan ya. Buah belum masak dipaksa masak ya, dengan campuran obat. Pasti beda antara buah yang matang secara alami dengan buah yang matang yang dipaksa. Ketika dipaksa pasti rasanya beda gitu. Jadi ini perumpamaan yang dibuat oleh mu'alif supaya logika kita bisa memahami kenapa seorang murid harus tiarap dulu lah, harus menyembunyikan diri supaya mapan ilmunya, mapan secara spiritual. Kalimat samrotuha ya ini ya ustuiro dipinjam, maksudnya digunakan yaitu lil hikam wal mawahib wal ulum. Jadi yang dimaksud buah seperti buah yang ditanam tadi itu maksudnya kalau seorang salik kok belum mapan ilmunya, belum mapan riyadhah mujahadahnya ya itu hikmah yang keluar dari dirinya itu tidak akan sempurna. Jadi kalamnya itu tidak akan memberikan pencerahan. Dan juga wal mawahib
yaitu anugerah-anugerah batiniah. Wal ulum allati yastaniha abdu minal ma'rifah billah, ya termasuk ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada kemakrifahan. Qultu, ya mu'alif melanjutkan, ustur nafsaka, ustur, sataro itu tutup, ya. Tutuplah atau sembunyikan nafsaka, dirimu, ayyuhal murid, wahai murid, gitu. Jadi tutuplah dirimu wahai murid, wa adfinha, dan tanamlah, fi ardil humur, ya dalam bumi kerendahan. Jadi maksud fi ardil humur, bumi kerendahan itu ya untuk bersembunyi dari popularitas itu, atau memaksakan diri popularitas. Ini ya satu penyakit, bahkan bisa menjadi sumun kotil, ya, racun yang memabukkan. Jadi di penjelasan di syarah hikam yang lain bahwa asyuhroh itu sumun kotil. Jadi popularitas yang dicari oleh seorang murid yang belum mapan ilmu dan spiritualnya itu justru menjadi sumun kotil, ya, racun yang mematikan. Karena itu mu'alif menjelaskan wa atfinha fi ardil humul hatta tasta'nisa bihi. Jadi sembunyikan dirimu dalam bumi kerendahan atau ketidakpopuleran, ya bersembunyi sampai ya saatnya nanti, ya ibarat bunga itu sudah mulai mekar, ibarat tanaman yang di dalam tanah itu sudah mulai layak untuk dipanen. Kalau buah yang ada di luar itu ya sudah benar-benar matang secara alami. Maka apabila demikian, ahla minal asal, rasa manisnya buah yang matang secara natural tadi itu lebih manis daripada madu. Jadi seperti mangga, ya, mangga itu kalau benar-benar matang di pohon, ya, itu pasti rasanya ahla minal asal, lebih matang. Gitu. Begitu juga durian, ya, yang durian juga sama, kalau dia matang di pohon, ya, itu ahla minal asal. Tapi kalau durian yang diambil belum waktunya kemudian dipaksa, pasti rasanya ya tidak semanis yang alami. Jadi ini perumpamaan yang menggambarkan seorang salik gitu. Jadi posisinya ya harus bisa berlatih untuk menyembunyikan diri, ya sebelum tiba saatnya. Gitu. Wa yasuru duhur indaha amwar minal khintir. Fa idza tufinat fi ardil humur wa amtadat uruquha fi hina idin, ya tatsni samratuha wa yatimmu laka
natajuha wa huwa syirul ikhlas. Jadi ini diibaratkan kalau di bahasa Jawa itu pendem, kalau bahasa Indonesia kalau di taruh di dalam tanah ya, sampai itu tiba saatnya ya, itu pasti secara otomatis akan menghasilkan buah yang sempurna. Maka hasil yang sempurna itulah wahwa sirul ikhlas, yaitu rahasia keikhlasan. Jadi maksudnya begini, kalau seorang murid ya belum mapan ilmunya, belum mapan rohaninya, kemudian tergoda nafsu pengen tenar, itu pasti godaan, itu penyakit ujub, riya, itu pasti dominan. Tomak itu pasti dominan. Karena apa? Ya dia belum berproses ya matangkan dulu dari sisi spiritual. Istilahnya masih mentah tapi berusaha tampil gitu. Godaannya tadi tomak ya, kemudian riya, kemudian ujub. Ya, sehingga apa yang dikeluarkan, apa yang disampaikan ya, tidak mampu menembus ke dalam hatinya ya, tidak mampu menembus memberikan pencerahan kepada yang lain itu, karena dirinya masih mentah. Berbeda dengan orang yang sudah mapan tadi secara ilmu, kemudian secara riyadhah istiqomah, kemudian mapan ya, riyadhahnya sampai sirul ikhlas, rahasia keikhlasannya itu muncul tanpa dibuat-buat itu. Karena sudah mapan, sudah bisa menghindari riya, ujub, takabur, sudah bisa menghindari tomak. Karena sirul ikhlasnya itu muncul. Wa tahaqquk bimaqami khawasil khawas, dan semakin tahqiq ya, nyata dengan makom khawasul khawas. Ini makna daripada makalah ini. Oh, kita baru paham ternyata kenapa kok nggak boleh muncul ya tadi, karena belum mateng godaannya. Kalau belum mateng pasti ujubnya gede, riyaknya gede, tomaknya gede. Tapi kalau dia sudah riyadhah mujahadah dulu ya, sudah bisa menundukkan nafsunya, maka potensi nafsu ini itu tidak akan muncul gitu ya. Wa amma idalam tutfinha fi ardil umur, dan adapun apabila tidak kubur ya, tidak disembunyikan di bumi kerendahan ya, watarok taha ala dhuhri syuhroh tajawala, dan meninggalkan yaitu popularitas ya, ala dhuhri syuhroh gitu. Matat sajaratuha au askotot samrotuha. Jadi kalau tidak pernah dikubur, kemudian pohon ini ya itu akan lebih mudah untuk mati, dan buahnya juga berguguran.
Fa idza janal arifun mangorosu min jannati ma'arifi minal ulum wa ma dafanuhu min kunujul hikam wa ma khazinil fuhum bagian anta fakiron sa'ilan au syarikon au so'ilan. Yang disampaikan oleh mu'alif tadi, ya kenapa sih harus dikubur dulu, disembunyikan dulu? Ya, alasannya sederhana, supaya matang. Kalau tidak matang, ya resikonya tadi kita bisa lihat, kalau belum matang ya pasti tidak enak, tidak nyaman untuk dimakan. Begitu juga kalau santri ilmunya nggak matang, rohaniahnya nggak mapan, ya pasti apa yang keluar dari lesannya ini ya tidak ada rasanya, gitu, tidak bisa memberikan cahaya bagi yang lain. Qala Sayyidina Isa alaihissalam li ashabihi, ini mengutip pernyataan Sayyidina Isa. Aina tambutul habbah, di mana biji itu tumbuh? Ya, qalu, mereka menjawab, fil ardi, di bumi. Qala, menjawab siapa Isa alaihissalam, kadzalika al hikmah, demikian juga al hikmah. Jadi makna hikmah yaitu makna terkait dengan rahasia ketuhanan. Gitu. Jadi al hikmah itu adalah terkait rahasia ketuhanan. Jadi hikmah ini latam butuh, hikmah ini tidak akan muncul illa fi qalbin, kecuali di dalam hati. Itu. Jadi di hati yang mana? Ya tentu hati seorang murid, seorang salik yang sudah mapan ilmunya, mapan riyadhah mujahadahnya, dan sudah merasakan memperoleh pencerahan ilahiyah. Itu. Qala ba'dul arifin, itu. Kullama tufinat nafsuka, ya, ketika dikubur nafsumu pada satu bumi, ardon, ya, ardon, sama qalbuka samaan. Jadi kalau nafsu kehambaan, nafsu pengen tenar itu nafsu buru-buru itu nafsu. Lah ini kalau enggak dipaksa riyadhah mujahadah dulu, bahasa kiasannya dengan dikubur, ya, atau ditaruh di dalam tanah, ya, maka hatinya tidak akan naik ke langit. Jadi kalau nafsunya tidak dikubur, maka jadi kalau nafsunya tidak dikubur, maka hatinya tidak bisa naik ke langit. Tapi sebaliknya, kalau hatinya nafsunya itu dikubur dulu, yaitu maksudnya diriyadoi, dimujadahi, itu pasti hatinya akan samaan, yaitu bisa terbang ke langit. Artinya bisa melepas diri jadi jeratan hawa nafsu itu. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kultu. Nah ini. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata siapa sebagian hukama, al-humul nikmatun wan nafsu ta'abbad. Jadi humul kalau bagi salik yang paham ilmu, ya itu nikmat. Jadi
seorang murid yang istiqomah menjalankan ilmu riyadhah mujahadah, ya tidak tertarik kepada ketenaran, itu nikmat. Gitu. Wadhuhur nikmatun, justru ketika muncul tampil tapi ilmunya belum mapan, ini justru siksa. Siksaan. Nah gimana? Enggak siksa. Mau ngomong apa dia enggak ngerti, enggak merasakan. Gitu. Blank. Ya, karena ilmunya enggak mapan, riyadhahnya enggak jalan, ya akhirnya enggak merasakan apa-apa. Tapi pengen tampil gitu. Maka akan muncul tadi hasilnya tidak akan kelihatan. Sebab ya ibarat buah belum matang tapi sudah dipaksakan. Maka menjadi nikmat menjadi siksa. Itu. Wa nafsu tahwa. Nah, nafsunya ini yang akan mendominasi. Ini bahayanya di situ. Jadi al-humul nikmatun wan nafsu tabah. Posisi seorang murid yang sedang mengalami humul, yaitu proses ya riyadhah mujahadah, ya pengasingan diri, ya tidak ingin tampil, itu nikmat. Nah, sedangkan nafsu tabah, nafsunya itu meronta-ronta karena ditahan. Sebaliknya wadduhur, kalau posisinya murid ini belum mapan ilmunya, pengen tampil, pengen populer, ya, nikmatun, ini justru nikmat, siksa. Wan nafsu tahwa, akhirnya dia akan mengikuti hawa nafsunya. Itu. Kultu, aku berkata, wajibu alaman ibtala bil jah wariyasah ayastamala minal harabi ma yaskutu bijahahu wa in kana makruhan dunal haram al mutafaq alaih, because disdawa kasual fil hawanit aw diyar wal aqlu fis suq wa haitsu yarhun nas. Itu. Wajibu dan wajib alaman ibtalal bil jah, wajib bagi orang yang dicoba dengan jah pangkat, ya, wariyasah, ya, jah itu pangkat, ya, riyasah itu ya termasuk kepopuleran, ya, atau derajat pangkat, ya. Ayas takmila minal khorob mayaskutu bijah. Jadi bagi orang yang diuji oleh Allah dengan pangkat, ya, dan kedudukan, itu harus memiliki cara untuk menurunkan tensi supaya tidak muncul dampak negatifnya. Contoh tadi, dampak negatifnya kalau orang diuji dengan jah dan riyasah, itu dampak negatifnya ya dia tidak akan siap, sehingga perilakunya muncul yang aneh-aneh gitu. Karena batiniahnya belum siap, pasti akan kaget gitu. Gitu. Tapi bagi orang yang sudah mapan ilmu, ya, dan batiniahnya ketika diberikan posisi jah, pangkat, dan riyasah, kedudukan, itu tidak silo lagi, tidak terpesona, karena ya melihat jah dan riyasah ini ya sebatas hiburan, ya, tidak sampai kemudian terpesona berlebihan. Berbeda dengan orang yang tidak mapan ilmunya tadi, ketika dikasih jah pasti bingung kemudian aneh-aneh. Tapi kalau yang sudah mapan ilmu, mapan rohaniyahnya, diberikan jah, riyasah, ya tidak kaget, tidak silau, dan dia konsisten dengan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, ya Syekh Zarruq ya berkata, wa kama la yasluhu dafnu zar'i fi ardi radiatin la yajuzul humul bi halatin ghairu mardiyah. Ya, sebagaimana tidak patut ya menanam pohon di bumi yang buruk. Ya, maksudnya bumi yang tidak produktif. Ya. La yajuzu al-humul bi halatin ghairu mardiyah. Jadi tidak boleh orang melakukan humul yaitu bersembunyi tapi dengan keadaan yang tidak diridhoi. Ini juga masalah. Ya, dia humul tapi bi halatin ghairu mardiyah. Ya, akhirnya yang ada keterpaksaan. Kalau sesuatu yang lahir dari keterpaksaan pasti hasilnya juga tidak baik gitu. Jadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lepaskan tanganmu kepada sebuah kehancuran. Gitu. Inna ma yafutu bil kamal wa huwa nafyul jahwal manjilah wa asluhul ibahah. Wa ajab ba'duhum idza jaza li fut ini. Ini. Walaqad sami'tu Syekhona radhiyallahu anhu yaqul, ya, aku telah mendengar ucapan Syekh kami radhiyallahu anhu yaqul, al fakir bermula seorang fakir, as-shadiq yang shadiq itu as-siddiq ya, yang lurus, yang jujur, yaktulu nafsahu, dia akan membunuh nafsunya bi'adna syai'in minal mubah, dengan sesuatu yang lebih mendekati kepada mubah. Wal fakir, sedangkan orang yang fakir al-kadab, yang bohong, yaqa'u fil muharram, dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram, wala yaqtuluha, dan tidak bisa membunuhnya. Wa kana kasiron mayanha anil ahwal abdul maniyah wa yaqulu indana minal mubah ma yuhnina anil muharram wal makruh. Jadi maksudnya kalau fakir yang sidik ya itu akan berjuang melawan hawa nafsunya dengan melakukan yang mubah-mubah. Tapi kalau fakir yang kadzab, yang bohong, dia akan terjerumus pada sesuatu yang haram, bahkan tidak mampu membunuh nafsunya. Nah, itu. Ini penjelasan dari Syekhuna radhiyallahu anhu. Ya. Qultu al-humul huwa isqatul manzilah indan nas wa kitman syiril wilayah. Jadi al-humul, makna humul yang lebih luas itu isqatul manzilah, yaitu menggugurkan kedudukan indanas. Jadi dia tidak mencari kedudukan di hadapan manusia, wa kitman syiril wilayah, dan menyembunyikan rahasia kewaliannya. Ini dalam pengertian yang lebih khusus. Jadi seorang yang humul itu tidak mencari kedudukan di hadapan manusia dan menyembunyikan rahasia kewaliannya. Wa kullu ma yasqutul manzilah indahum, dan setiap sesuatu yang menggugurkan kedudukan di sisinya, wa yanfi tuhmatal wilayah fa huwa humulun wa in kana fil hissi dhuhurun. Walidzalika kana Syekhuna anhu tariquna minha al-humul fid duhur wa duhur fil humul. Nah, kemudian Syekh berkata, tariqatuna ya, bermula jalan kami minha ya, diantaranya itu al-humul, yaitu bersembunyi dari keramaian. Fid duhur dalam ketenaran. Jadi dia bersembunyi dari ketenaran. Waduhur, dan nyata fil humul, dalam kesendirian.
Ini thariqatuna minha al-humul fid duhur. Jadi mengasingkan diri batiniahnya di dalam keramaian. Artinya apa? Walaupun dia aktif di tengah perkotaan tapi hatinya humul. Ya, tidak terkena godaan nafsu macam-macam. Begitu juga sebaliknya. Wadduhur fil humul. Ya. Sedangkan sekalipun dirinya itu nyata di tengah masyarakat, tapi sesungguhnya fil humul. Humul itu tidak merasa apa-apa. Jadi memang beda. Orang yang sudah diberikan kekuatan Allah lahir batin itu enggak terpesona dengan posisi apapun. Biasa-biasa saja, enggak ada yang merasa wah, itu enggak ada. Tapi beda dengan orang yang belum mapan tadi. Dikasih kedudukan itu pasti aneh-aneh, bingung. Ini bedanya. Kenapa kok harus humul dulu? Ya supaya nggak kaget gitu. Menduduki posisi apapun biasa-biasa aja, nggak ada yang kaget. Ya semua dijalankan atas dasar amanah. Nggak ada yang dibanggain, nggak ada. Jadi semua dijalankan atas dasar amanah. Itu. Ya, kemudian selanjutnya tambihun ya hadil adwiyah allati dzakarna innama ya fi khalatil marad wa amma man tahaqqaqa shifa'uhu wa kamula fana'uhu fa huwa abdullah sawa'un adharahu aw ahwahu wa fi hadza qala Abul Abbas al-Mursi man ahabbal dhuhur fa huwa abdul dhuhur wa man ahabbal khafa fa huwa abdul khafa wa abdullah sawa alaihi adharahu am ahwa. Jadi ini penutupnya ya menggunakan makulahnya Syekh Abul Abbas al-Mursi. Ini gurunya Syekh Ibnu Athaillah yang makamnya ada di Alexandria. Beliau menyatakan begini, man ahabba dhuhur, barang siapa yang senang tampil itu ada potensi nafsu ya, bahwa abdul dhuhur, maka dia menjadi hamba ketenaran. Jadi dia selalu terpedaya dengan ketenaran itu. Wa man ahabbal khofa, dan barang siapa yang mencintai keterasingan, khofa itu keterasingan, maksudnya tidak ingin terkenal ya, tersembunyi, bahwa abdul khofa, maka dia menjadi hamba ketersembunyian. Wa abdullah, nah ini yang benar, wa abdullah, dan hamba Allah, ini hamba Allah, sawaun itu sama, alaihi adharuhu, baik dia itu tenar, am ahfahu, atau dia dalam kesunyian itu ya. Jadi Syekh Abdul Abbas al-Mursi menyampaikan ada 3 model. Kalau orang yang berambisi ingin tenar, pasti dia akan diperbudak oleh ketenaran. Barang siapa yang mencintai keterasingan atau ketersembunyian, maka dia juga menjadi budak hamba keterasingan itu, karena semua memaksakan diri. Lah yang ketiga, ini solusinya. Kalau seorang itu menjadi hamba Allah,
ya, maka bagi dirinya tenar atau tidak tenar itu sama saja. Jadi tidak ada pengaruh di dalam hatinya. Tenar juga enggak kaget, enggak tenar juga tidak kaget. Sebab memang ini makalah ini sangat realistis ya. Karena banyak yang abdu duhur ya. Abdu duhur itu orang yang sukanya pengen tampil gitu. Itu kalau nggak tampil sekali dalam satu event, momen acara, itu pasti ada kebingungan dia gitu. Maka orang-orang yang orientasinya hanya tampil, maka dia akan terpedaya, memaksakan diri bagaimana supaya nampak dan tampil. Itu. Maka yang ketiga tadi, kalau dia menjadi hamba Allah yang benar, itu pada saat terkenal atau tidak terkenal itu sami mawon, tidak ada pengaruhnya dan tidak ada perubahannya. Itu. Jadi karena apa? Batiniahnya sudah mapan, ilmunya sudah mapan, sehingga kokoh ya dalam berpegang pada prinsip-prinsip. Nah, kalimat yang terakhir ini sangat menjadi solusi ya, bagaimana melihat fenomena orang apalagi ya salik dalam posisi perjalanannya itu, godaan-godaannya untuk duhur, untuk tenar itu pasti ada. Nah, solusi yang paling baik menahan diri sampai mapan ilmu, sampai mapan rohaninya. Kalau nanti sudah saatnya tumbuh, berkembang, ibarat bunga sudah saatnya mekar, pasti ada waktunya tanpa ada rekayasa dari dirinya. Itu penjelasan dari makalah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh mu'alif. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.